Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yasma' wa min nafsin la yasba'. Teman-teman semua, perkenankan kami dari kelompok 4 izin memaparkan sedikit materi yang berjudul aplikasi metodologi penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, khususnya sains dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang merangkum berbagai macam ilmu dan berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia sampai akhir zaman. Kandungan di dalam Al-Quran dinilai bisa menjadi dasar dan petunjuk para ilmuwan muslim untuk menemukan pengetahuan baru. Sesuai yang tertera dalam Al-Quran, terdapat ayat khusus membahas tentang sains. Ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut mempunyai pesan-pesan khusus. Saat manusia menjalankan pesan-pesan khusus tersebut, artinya manusia tersebut sedang menjalani jalan saintek. Banyak ahli yang menyandarkan bahkan melegitimasi ilmu pengetahuannya kepada ayat-ayat Al-Quran. Tak terkecuali dalam cabang ilmu sains, sebagai contoh pembahasan susunan ayat Al-Quran yang menyentuh kehidupan dan alam semesta, tentang sistem reproduksi, keajaiban alam semesta, matahari, bintang, bulan, dan angkasa raya, tentang bumi dan seluruh isinya. Al-Quran telah memberi motivasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam. Jika terjadi kecocokan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan hasil observasi yang dilakukan oleh saintis, maka hal itu dipahami sebagai bentuk kemujizatan Al-Quran, termasuk di dalamnya ayat-ayat kauniyah yang membicarakan tentang alam semesta. Al-Quran sangat menekankan pentingnya membaca gejala alam dan merenungkannya. Al-Quran mengambil contoh dari kosmologi, fisika, biologi, ilmu kedokteran, dan lainnya sebagai tanda kekuasaan Allah untuk dipikirkan oleh manusia. Tidak kurang dari 750 ayat, sekitar 1/8 Al-Quran yang mendorong orang beriman untuk menelaah alam, merenungkan dan menyelidiki dengan kemampuan akal budinya, serta berusaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman alamiah sebagai bagian dari hidupnya. Para ilmuwan muslim memiliki perspektif yang berbeda dalam merespons sains modern. Yang pertama, kelompok yang menganggap bahwa sains modern bersifat universal dan netral, dan semua sains tersebut dapat diketemukan dalam Al-Quran. Kelompok ini disebut kelompok Busailian, pengikut Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Prancis dengan bukunya yang sangat populer, The Bible, The Quran, and Science. Kedua, kelompok yang berusaha untuk memunculkan persemakmuran sains di negara-negara Islam. Karena kelompok ini berpendapat bahwa ketika sains berada dalam masyarakat Islam, maka fungsinya akan termodifikasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita Islam. Dan yang ketiga, kelompok yang ingin membangun paradigma baru epistemologi Islam, yaitu paradigma pengetahuan dan paradigma perilaku. Para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad ke-8 sampai 12 tampil ke depan atau maju karena dua hal. Yang pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan ilmuwan. Kedua, karena pengumulannya dengan bangsa asing atau Yunani sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat menjadi dapat diserap, serta terjadinya akulturasi budaya antar mereka. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Al-Quran tidak hanya sekedar informasi ilmiah, tetapi ia memiliki fungsi petunjuk, rahmat, dan obat bagi kita. Mari kita baca Al-Quran, karena ia bisa memberi syafaat di hari kiamat.
Mari kita membaca Al-Quran karena ia bisa menjadi penerang di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Janganlah kita termasuk orang-orang yang jauh dari Al-Quran sehingga ibarat rumah kosong tanpa penghuni. Fenomena alam dalam Al-Quran. Yang pertama, bertemunya dua lautan terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Yang kedua, Big Bang terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Yang ketiga, api di dasar lautan terdapat dalam Quran Surah At-Tur ayat 6. Yang keempat, garis edar tata surya terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Selanjutnya, yang kelima, sungai di dasar laut Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dasar lautan yang gelap Quran Surah An-Nur ayat 40. Yang pertama, bertemunya dua lautan Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Nah, pertemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Mengenai fenomena bertemunya dua lautan ini, Al-Quran telah menjelaskan 14 abad silam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua, Big Bang terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga dari ini. Hal tersebut ternyata sudah disampaikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Yang ketiga, api di dasar laut. Fenomena ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatos Bagovic dan Yuri Bogdanov, dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Al-Quran lagi-lagi sudah menyinggung tentang api di dasar laut ini, terdapat dalam surat At-Tur ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." Yang keempat, garis edar tata surya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh 17.280.000 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan dalam jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta pun sama. Fenomena tata surya dan garis edar ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Antara lain, di dalam surat Al-Anbiya ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran surat Al-Anbiya ayat 33.
Yang kelima, sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis bernama Jacques-Yves Cousteau. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Fenomena ini disebut di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Yang keenam, dasar lautan yang gelap. Manusia tak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku jurnal, Oceans, dijelaskan pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun, Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 telah menjelaskan keadaan dasar lautan tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun." Quran Surat An-Nur ayat 40. Pandangan sains terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pandangan musafir. Tafsir bin al-Ilm. Penafsiran yang ditempuh oleh para musafir dengan cara menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori dan istilah-istilah ilmiah, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mengekspresikan berbagai persoalan ilmu pengetahuan dan ide-ide filosofis yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam tafsir bil ilmi, para musafir berusaha mengolerasikan antara Al-Quran dengan teori-teori ilmiah sebagai bahan penafsiran. Term ini tampak pada dua definisi di atas. Kedua, para musafir berusaha untuk mengekspresikan berbagai disiplin keilmuan termasuk ilmu sosial dan ide-ide filosofis yang dikandung suatu ayat. Ketiga, yang menjadi objek dalam kajian tafsir bil ilmi adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan istilah-istilah ilmiah atau lebih populer dengan sebutan ayat-ayat kauniyah. Keempat, asumsi dari tafsir bil ilmi bahwa antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan tidak terdapat pertentangan sebagaimana tampak pada definisi ketiga. Mereka berusaha mengunggah semangat dan motivasi umat Islam dengan mengadakan atau melakukan reformasi penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pembuktian Quran Surat An-Naml mengenai pergerakan gunung dalam studi sains. Quran Surat An-Naml ayat 88. "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, tetapi kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda, sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauh. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Setiap tahun,
misalnya Samudra Atlantik menjadi sedikit lebih lebar, adalah hal yang sangat penting yang perlu dikemukakan di sini. Dalam ayat tersebut, Allah telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. Tidak dipertanyakan lagi adalah salah satu keajaiban Al-Quran, bahwa fakta ilmiah ini yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan telah dinyatakan dalam Al-Quran. Kesimpulan, Al-Quran sangat menekankan pentingnya membaca, mengamati gejala alam dan merenungkannya. Kitab suci Al-Quran menjadi perbincangan di kalangan para ilmuwan. Selalu ada pengetahuan baru yang diambil darinya seiring perkembangan waktu dan teknologi. Kini, semakin banyaknya fakta sains di dalam Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi, tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Sekian dari kelompok kami, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kami batasi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan bisa langsung VN atau chat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.